Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, pembicaraan poligami ini masih menjadi hal tabu di Indonesia. Namun belakangan ini era digital telah mengubah segalanya. Para penggiat poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini dijajahkan menjadi konsumsi publik lewat kelas-kelas mentor berbayar. Para mentor ini bahkan rela membayar biaya iklan di sosial media demi memperluas pasar. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi. Baru-baru ini saya menjumpai video dari salah satu akun YouTube channel Narasi Rooms yang berjudul Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami. Di dalam video tersebut, banyak statement dan doktrin kiai yang menarik perhatian saya untuk dibahas lebih lanjut. Maka dari itu, saya mengundang Ustadz muda melalui virtual meeting untuk membahas statement-statement yang ada di dalam video. Di sini sudah bersama saya narasumber Ustadz muda yang bernama Muhammad Al-Qadri. Oke, sebelumnya apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Boleh diceritakan sedikit nih apa kesibukan akhir-akhir ini? Kesibukan? Itu mati apanya? Mohon maaf. Apa? Iya, Speakernya Al-Qadri akhir-akhir ini. Kesibukan saya ya. Iya. Alhamdulillah hari-hari kita ngajar ya dari pagi sampai sore itu ngajar di SMA IT Al Husna Kubang. Karena kalau aslinya kita masih sama mahasiswa juga dan alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kecimpung dalam dunia dakwah, khususnya dakwah anak-anak muda baik di Pekanbaru ataupun alhamdulillah sekarang sudah nasional gitu. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan malam juga kita ngajar ba'da maghrib dan ba'da isya juga ngajar dan jam segini baru bisa waktu kosong gitu. Waduh, Masya Allah banget nih. Bisa diluangkan waktunya nih, udah terima kasih banget ya Ustadz ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Kan kemarin ada tuh video beredar tentang mentoring poligami. Nah, menurut Ustadz sendiri ini, apakah poligami itu emang seharusnya dikampanyekan seperti itu? Ya, mohon maaf nih sebelumnya. Saya memang belum ada lewat di beranda, itu pun udah nyari kemarin kan. Belum ketemu juga gitu. Boleh dikasih gambaran video itu menceritakan tentang apa gitu. Kemudian apa bahasa yang nyelenehnya di situ biar kita tangkapin. Di dalam video itu ada seorang kiai. Beliau itu seorang yang poligami juga ya. Beliau mempunyai 4 istri dan beliau sekarang sudah menjadi mentoring poligami dan sudah mulai terkenal di mana-mana juga sih. Nah, beliau di sini mengatakan poligami ini tidak harus kaya. Gitu. Apakah memang seperti itu ada? Dalam Quran memang disebutkan di surah An-Nisa itu ya, awalan-awalan surat An-Nisa. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna. Nikahilah wanita di antara kalian itu masna 2 orang, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Diawali dengan 2 kan, istri 2 menikahi 2 wanita, itu awal ayatnya 2. Baru wa thulatha 3, wa ruba' 4. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang ini, mohon maaf nih, baik itu ustaz ataupun terlebih lagi orang awam gitu. Cuman sampai di situ aja dia motong ayat. Di sunatnya ayat Quran itu dipotong-potong ya. Padahal setelahnya ada lagi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak mampu untuk 2, untuk 3, fawahidah, cukup 1 saja. Ini bahasa Quran itu. Kalau enggak mampu 2, 3, 4, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Kalau nggak mampu berbuat adil, fawahidah, cukup satu saja. Ini Quran yang mengatakan demikian, dan ini banyak dipotong oleh orang-orang ahli sunat Quran gitu. Jadi kita nggak menyelenehkan hadis Nabi, tidak menyelewengkan sunnah Nabi Muhammad tentang poligami ini, tapi ana mengutip kalimat bijak dari Al-Habib Ali Al-Jufri, ini ulama besar di zaman kita. Beliau itu istrinya lebih dari satu, tapi beliau pernah berpendapat seperti ini: kalaulah aku bisa memundurkan waktuku, mungkin aku tidak akan poligami. Mungkin aku hanya cukup setia kepada seorang istriku. Karena sejatinya laki-laki yang betul adil dan bertanggung jawab itu memanglah Rasulullah SAW. Kita manusia biasa ini tidak mampu seperti menirukan Rasulullah SAW. Itu kata beliau ya, ulama besar. Siapa yang nggak kenal beliau kalau kita kecimpung dalam dunia dakwah ini? Al-Habib Ali Al-Jufri. Pasti kenal semua orang dengan beliau, dan beliau ini termasuk ulama yang udah banyak ijtihad kontemporer di zaman kita sekarang ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya pribadi mengambil pandangan yang sama dengan beliau. Tidak ada yang bisa seadil seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, mohon maaf nih, itu Aisyah radhiyallahu an ketika bernikah sama Rasulullah itu banyak cemburunya loh. Aisyah ini kan perempuan, memang ridho awalnya Rasulullah menikah dengan wanita lain selain dirinya, tapi Aisyah itu sering berdebat dengan Rasulullah, bahkan pecah piring di rumah. Aisyah merajuk, merajuk karena kadang Rasulullah itu datang tamu, tapi Aisyah ini dicuekin oleh Rasulullah. Bayangkan nih, datang tamu aja, Aisyah dicuekin oleh Rasulullah, dibantingnya piring di depan tamu. Alhasil itu tamu doang tuh. Bagaimana kalau Rasulullah berada di rumah istrinya yang lain? Itu pernah kejadian juga ketika Rasulullah itu yang membuat Aisyah cemburu itu, sampai-sampai Aisyah itu mengeluarkan kata-kata, ya bahasa kitanya seperti ini ya. Ya udah di rumah istrimu yang kedua saja. Itu bahasa kitanya. Itu bayangkan tuh sederajat tingkat keimanan sahabat itu nggak diragukan kan. Aisyah radhiyallahu anha itu imannya dah level atas lah. Yang surganya sudah sederajat Rasulullah, amalnya yang nggak main-main, tapi sifat cemburu itu pasti ada. Itu fitrahnya wanita, fitrahnya laki-laki pun juga ada cemburu. Dan tidak ada, mohon maaf nih yang lebih jelasnya, tidak ada wanita itu walaupun dia paham agama sebanyak apapun hadis yang dia hafalkan, tidak ada wanita itu tulus redha sepenuhnya kalau suaminya itu nikah untuk yang kedua kalinya. Tidak ada. Dusta mulutnya kalau bilang gini, ya udah aku redha bang, yang penting kau bahagia. Dusta. Itu cuma mulut doang, hatinya rusak. Siapapun wanita yang nggak ada. Walaupun memang jaminannya surga kan, patuh kepada suami. Memang jaminan itu luar biasa untuk wanita yang betul-betul redha kepada suaminya untuk poligami. Tapi jangan hadis itu doang yang diambil untuk, mohon maaf, untuk nafsu semata laki-laki atas kehendak dirinya. Allah, ada lagi, silakan lanjut. Nah, tadi kan berbicara tentang tidak ada perempuan yang mau dimandu gitu. Nah, Ustadz Kiai ini di dalam video tersebut beliau juga bilang seperti ini. Ada seorang yang bertanya gitu kan di dalam bernarasi ini, nanya apakah sewaktu menikah lagi bapak diantarkan oleh istrinya yang lain. Beliau menjawab tidak. Nah, ditanya lagi apakah istri bapak tahu, dan dia menjawab tidak tahu dan tidak izin. Kenapa saya harus izin? Apa istri saya kepala dinas? Bukankah dalam bersyariat poligami itu kita harus minta izin kepada istri kita sebelumnya ya Ustadz? Oh. Itu dia. Syarat poligami itu ada 6 syarat poligami kalau seseorang itu boleh poligami ya. Yang pertama, mapan dalam hal ekonomi, itu pasti. Dan syarat mapan ini gini, kalau memang kita ingin nikah yang kedua kalinya, itu jatah untuk istri yang pertama itu harus lebih, baik jatah batinnya, apalagi jatah zohirnya. Zohir di sini uang bulanannya harus ditambah, kalau bisa 2 kali lipat. Itu syarat yang pertama, kalau memang ingin nikah lagi gitu. Yang kedua itu syarat poligami ini mampu berbuat adil. Ini yang sulit itu adil ini, kelak ya.
Dia dalam hadis Nabi itu, kalau kita nggak mampu berbuat adil, itu bahu kita tuh akan tinggi sebelah di akhirat. Akan tinggi sebelah, maksudnya itu tak seimbang antara kiri dan kanan tubuh kita. Itu gambaran orang-orang yang ketika dia menikah, kemudian tak mampu adil kalau istrinya lebih dari satu. Ini besok kita akan lihat di akhirat yang jalannya tinggi sebelah bahunya. Itu kita tahu tuh, ini tukang poligami yang nggak adil nih besok. Kita tahunya di sana besok. Kemudian yang ketiga itu syarat poligami. Yang pertama tadi ekonomi sudah mapan, yang kedua adil, yang ketiga anak tak terlalu hafal ini dah karena bukan bidang ya. Dan yang paling terakhir lah, yang paling penting itu yang paling terakhir, yang keenam, harus dapat izin istri yang pertama. Ini paling intinya. Kan banyak ustaz-ustaz pengen nikah 2 kali atau pengen poligami, tapi kebanyakan mereka itu sulit untuk dapetin istri yang izin istri yang pertama lah. Jadi kalau tidak dapetin izin istri yang pertama, nggak boleh. Belum tentu istri yang pertama ridho akan pernikahan suaminya. Oke pun boleh, sebagian pendapat membolehkan tanpa izin, tapi lihat kehancuran di rumah tangganya. Bagaimana mungkin dia bisa dikenal suami yang baik, sedangkan dia dengan istri yang pertama saja seperti itu, tidak ada izin. Siap-siaplah istri keduanya pun akan diperlakukan hal yang sama sebagaimana dia melakukan hal tersebut kepada istri yang pertamanya. Itu bagi saya dah ngena kali lah itu. Oke, di sini juga di dalam video tersebut saya mendengar dan beliau ini terus mengulang-ulang perkataannya bahwa seorang istri itu harus taat dan nurut kepada suami. Dalam statement ini seolah-olah kita membenarkan perlakuan semena-mena suami kepada istri. Bukankah di dalam Al-Quran itu dan Islam mengajarkan kita tuh harus memuliakan para perempuan. Nah, statement yang tadi ini membuat simpang siur gitu. Bagaimana, Ustaz? Ya, sekali lagi kita sampaikan, kita nggak menyelenehkan sunnah Nabi, karena Nabi memang poligami gitu kan. Kita nggak menjatuhkan sunnah Nabi, dan jujur saya pribadi bukan nggak mendukung poligami, dan memang saya mengikuti pendapat guru saya yang beliau katakan beliau menyesal sudah melakukan hal tersebut dan berat bagi beliau untuk melakukannya, tapi karena sudah terlanjur beliau jalani gitu kan. Kembali ke pertanyaannya tadi, apa tadi? Mohon maaf. Intinya. Apa menurut Ustaz ini bagaimana perlakuan istri terhadap suami yang taat dan turut benar-benar? Wanita itu memang dituntut dalam hadis Nabi. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ini kan nggak pernah dusta bicaranya. Bahasanya yang keluar dari mulut Rasulullah itu bahasa cinta semua, bukan bahasa dari nafsu beliau. Ingat, kadang seorang ustadz ini menggunakan dalil hanya untuk kehendak nafsunya, kehendak dirinya, biar dihormati, biar dipatuhi, biar untuk menjaga kepopularitasannya. Tidak seperti itu kita menggunakan dalil. Tapi Rasulullah itu murni tulus dari hatinya makna cinta. Ada sebuah hadis mengatakan, kalaulah memang seorang itu diizinkan oleh Allah untuk bersujud kepada orang lain, maka aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Karena saking besarnya tanggung jawab istri ini kepada seorang suaminya. Tapi ingat, dalam hadis lain memang jaminannya surga. Bahkan dibilang seperti ini dalam hadis itu. Walaupun wanita ini nggak sholat yang wajib tetap, tapi tidak banyak amalan sunnahnya, tidak banyak puasa sunnahnya, tidak banyak baca Qur'annya, tidak banyak sholat duha, tahajudnya, ya sekedarnya doang lah, yang wajib-wajibnya dijaga. Tapi wanita atau istri ini patuh kepada suaminya dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, maka kelak Allah akan izinkan wanita ini untuk masuk ke pintu surga dari pintu manapun yang ia mau gitu. Jadi sifatnya di sini satu kita pegang. Wanita itu bukan budak suami gitu. Bagi suami yang mengerti hak dan kewajiban dirinya. Kita sebagai laki-laki memuliakan wanita itu derajatnya juga khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, ada terkadang sifatnya kita gini, di rumah itu kan kita lihatlah kejadian zaman sekarang ini. Yang nyuci piring itu kan istri, yang nyuci kain juga istri. Kemudian apalagi yang biasa dikerjakan istri, yang nyapu rumah istri. Itu pada hakikatnya mohon maaf, kalau kita kembali ke
dalil, pakai dalil sunnah, dalil hadis, itu yang bahkan Rasulullah itu untuk menjahit bajunya menjahit sendiri loh. Pekerjaan rumah itu Rasulullah yang ngerjain, bukan istri gitu. Nyuci kain Rasulullah, menjahit, ada baju Rasulullah yang robek, Rasulullah jahit sendiri, nggak nyuruh istri. Tapi kita sekarang zaman ini seolah-olah istri itu budak. Memang istri itu kewajibannya taat sama suami gitu. Kalau kalau istrinya redo diperlakukan seperti itu, ya silahkan. Tapi kadang level cinta seorang laki-laki ini, kalau dia paham akan ini, dia nggak redo membiarkan istrinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Walaupun, mohon maaf, sehari memang laki-laki itu kan bekerja tuh untuk cari nafkah. Mungkin seorang istri ini paham gitu, nah suamiku udah lelah, ya udah nggak apa-apa aku aja. Tapi di lain momen suaminya pasti peka juga akan kewajiban yang sebenarnya, yang sesungguhnya, itulah dari itu. Jadi nggak mau membebankan istrinya juga. Pada hakikatnya seperti itu. Tidak ada yang budak dalam suatu rumah tangga ini. Hanya saja orang sekarang yang gagal paham, dan mohon maaf, wanita sekarang nggak mau tahu tentang ini sehingga dia nggak bisa menyampaikan kepada suaminya. Nah, ada statement ini kan di dalam video bahwasannya Ustadz ini sudah menikah selama 6 kali gitu, dan yang 2 ini sudah lepas. Yang pertama, beliau menceraikan istrinya karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Yang kedua, beliau ceraikan karena sudah menopause, karena beliau bilang beliau masih ingin memiliki banyak anak. Jadi seorang kiai yang bagaimana, yang hanya menikahi perempuan hanya untuk mereproduksi anak saja? Ulang lagi ya. Dia punya 6 istri tapi 2 istrinya dah diceraikan. Iya. Ya, jadi sekarang kan tinggal 4 tuh. Yang 2 diceraikan ini. Yang pertama karena katanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Yang satu lagi. Sebentar. Yang pertama apa? Sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nggak bisa dipertahankan lagi. Iya, yang kedua ini karena katanya sudah menopause, sudah bisa menghasilkan anak lagi. Bukan udah nggak bisa menghasilkan. Sebentar. Iya. Yang kedua gimana? Yang kedua nggak bisa menghasilkan anak? Iya, sudah menopause, ya, sudah tidak bisa memiliki anak gitu. Tapi sebelumnya punya anak berarti dari yang kedua ini? Iya, punya. Tapi karena sudah menopause, beliau ceraikan. Allah. Oh, jadi sebelumnya istrinya 6 ya? Iya, benar. Nah, itu kalau memang istrinya 6, berarti kan 6 nih, udah melanggar syariat dia. Sudah keluar dia itu, mohon maaf nih, sudah batal syariatnya. Dia melanggar ayat Quran, langsung dilanggarnya. Nggak usah hadis, langsung ayat Quran. Kita, Rasulullah memang lebih dari 4 istrinya. Itu sunnah khusus untuk Rasulullah SAW, lebih dari 4. Dan gini, Rasulullah itu nikah kepada wanita lain bukan karena nafsunya, tapi ingin menyelamatkan wanita. Dan bahasa itu digunakan untuk laki-laki zaman sekarang untuk nafsu semata dia. Rasulullah itu nenek-nenek pun dinikahinya loh. Nenek-nenek, mau nggak kita nikahin nenek-nenek kan? Kalau memang niat kita menyelamatkan orang kan, nikahin lah nenek-nenek. Misalnya yang di lampu merah itu kan banyak tuh nenek-nenek. Kalau memang dia murni Rasulullah untuk menyelamatkan wanita, ujilah di situ gitu. Oh, kita lanjut topik yang seriusnya. Dia punya istri 6, itu dah batal. Syariatnya dah batal. Apalagi katanya dia jadi mentoring poligami. Ini mohon maaf nih, ini mentoring poligami hawa nafsu setan lah kalau kita bilang. Nggak apa-apa pun di share video anak-anak, nggak takut debat sama beliau pun kalau viral ini nggak takut. Nafsu setan gitu. Karena dia nggak pernah ini, cuman tahu dari orang gitu, sering nyampaikan, tapi nggak pernah jumpa. Biasanya ada video viral tuh lewat di Belanda nih, nggak temu gitu. Mungkin nggak diizinkan Allah untuk mendebati orang kayak gitu kan. Ya jadi kuncinya 1, batal syariatnya. Karena kita batasnya cuma 4, sedangkan dia 6. Kemudian alasan dia menceraikan 2 istrinya tadi itu, yang pertama karena apa tadi? Sudah tidak bisa dipertahankan. Nggak bisa dipertahankan. Orang alim itu gitu. Kita lihat sejarah. Ada Fir'aun namanya. Kita kenal Fir'aun, kenal lama, dan sifatnya kita kenal bagaimana. Kemudian Fir'aun ini punya nama istrinya, punya istri namanya Asiyah, ya. Bukan Aisyah tapi Asiyah.
istri Fir'aun ini termasuk wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat derajat wanita khusus di sisi Allah, 4 wanita terbaik sepanjang sejarah. 4 wanita terbaik di dalam Islam ini, dalam hadis Nabi disebutkan, termasuk salah satunya Aisyah ini wanita terbaik. Kenapa? Dia mampu bersabar terhadap kelakuan Fir'aun. Bayangkan itu. Fir'aun yang mengaku Tuhan, siapa berani manusia di zaman ini yang mengaku Tuhan gitu kan? Mungkin orang gila lah mungkin. Tapi Fir'aun itu nggak gila, tapi berani ngaku Tuhan dia. Punya istri yang baik luar biasa, mampu bertahan akan sifatnya Fir'aun ini. Tapi itu kan bahasa kasarnya kita rusaklah rumah tangga mereka. Tapi ada salah satu sabar, seorang istri sabar. Nah, bahasanya di sini dia menceraikan istri yang pertama, istri yang tadi itu, yang disebutkan itu, karena nggak bisa dipertahankan. Mohon maaf, berarti kadar keilmuannya untuk menikah poligami itu belum ada apa-apanya gitu. Tapi berani dia menikah dengan ilmunya yang terbatas itu. Kalau memang dia berani poligami, bukan ada yang diceraikannya salah satunya. Itu enggak gitu caranya. Tetap dipertahankan istri-istri yang lainnya. Walaupun ingin menikah lagi gitu. Tidak ada kata cerai kepada istri-istri yang lain. Mohon maaf, di sini bisa kita baca, poligaminya itu hanya bertujuan untuk hawa nafsunya semata. Dia menggunakan dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, tapi untuk kepentingan pribadi dia. Ini manusia-manusia yang bahaya ini seperti ini nih, yang akalnya itu hanya tertuju pada dirinya. Ini yang tadi kita hati-hati di zaman ini. Dalam hadis Nabi disebutkan itu, afatuddinu salasah. Agama ini hancur akan 3 perkara. Yang pertama, faqihun fajir, ahli fikih yang durhaka. Wa imamun jair, imam yang zalim. Wa majtahidun jahil, ahli ijtihad yang bodoh. Dan beliau ini ijtihad aja tuh, suka-suka dia memainkan ayat, memutarbalikkan ayat. Padahal dia mengaku ustadz lah, mungkin kan mengaku paham, bahkan jadi mentoring poligami katanya kan. Tapi memainkan ayat gitu. Mana boleh seperti ini? Maknanya dia ijtihad yang bodoh, berijtihad tanpa ilmu. Wah, itulah yang bahaya tuh. Setan menggogoti hatinya. Allah alam. Yang kedua katanya karena nggak bisa menghasilkan anak lagi. Mohon maaf, tadi kan bahasanya udah pernah ada anak dari istri yang diceraikan yang kedua tadi itu. Tetap kita nggak boleh bilang, kalau nggak bisa menghasilkan anak, kecuali memang dari pertama nikah dia istrinya ini memang nggak punya anak gitu, baru boleh poligami lagi. Dengan alasan hal tersebut itu disahkan dalam hukum syariat Islam maupun hukum hukum Islam di Indonesia gitu kan, hukum KUA-nya. Tidak ada, ini alasan nafsunya saja, padahal dia pernah punya anak dengan istri yang diceraikannya tadi. Kecuali memang dari awal istri ini memang tidak bisa menghasilkan keturunan. Allah alam. Lanjut. Sangat tidak masuk akal sekali ya statement-statement seperti itu. Beliau mengatakan beliau ini seorang kiai, tetapi mengeluarkan doktrin yang sangat tidak bisa diterima. Nah, ada lagi bertanya tentang kalau anak perempuan Pak Kiai nanti di poligami, apakah Pak Kiai perbolehkan? Beliau ini menjawab dengan semangat dan beliau menjawab, boleh, saya perbolehkan anak perempuan saya nanti di poligami oleh suaminya nanti. Apakah memang seperti ini, Ustaz? Kalau kali ini bahasanya, kalau cuma segitu bahasa beliau, sah-sah saja. Karena pertanyaannya, apakah boleh nanti kalau anak perempuan Bapak, kemudian suaminya ingin poligami lagi, apakah Bapak izinkan? Kalau beliau menjawab boleh, ya ini sah saja dalam aturan Islam. Selagi anak perempuannya itu redho, kan ketetapannya tetap kepada anak perempuannya, bukan kepada Pak Kiainya. Kalau anak perempuannya redho, ya silahkan gitu. Tapi kuncinya satu, maunya gini bahasa kita tuh dengan dia tuh. Cobalah Bapak tukeran posisi nih, pakai hati wanita gitu. Sanggup nggak Bapak? Kemudian Bapak anggap Bapak sekarang jadi wanita, Pak Kiai jadi wanita ya Pak, pakai hati seorang wanita. Kemudian Pak Kiai punya suami, Pak Kiainya sekarang wanita ya, Pak Kiai punya suami dan suami Pak Kiai ini ingin menikah lagi. Bagaimana posisi Bapak? Walaupun sekarang derajat Bapak ini anggaplah sebagai seorang perempuan yang alim, yang paham ilmu agama, banyak hafal kitab. Kitab kuning banyak yang hafal gitu. Tanya sama beliau,
Tapi kalau beliau berpikir ya dengan akal yang bersih gitu, tanpa mencari dalih, bukan dalil ya, dalih nih bahasanya, mencari pembenaran, pasti beliau itu jawab nggak akan mampu gitu, nggak akan mampu saya menerima saya untuk dipoligami. Tapi karena beliau tadi dengan budak nafsu, beliau tetap meneruskan bahasanya. Itu kuncinya, tetap pada anak perempuannya, bukan pada bapaknya. Allah alam. Dari pembahasan yang tadi ini kan masalah mentoring poligami. Beliau juga ditanyakan apa sih niat beliau untuk menjadi mentoring poligami. Dan beliau menjawab sebenarnya tidak ada niat, hanya realitas masyarakat membutuhkan. Realitas masyarakat seperti apa sih yang membutuhkan mentoring poligami ini? Dan bagaimana nih bahayanya bagi Ustadz di zaman sekarang ini kan kita sudah sangat susah. Nah kalau yang mendengar mentoring poligami orang awam seperti saya yang kurang ilmunya dan beliau percaya itu apakah sangat berbahaya sekali ya Ustaz? Poligami itu memang syariat Islam dan kita nggak boleh menghinakan orang-orang yang punya istri 2, istri 3, istri 4. Itu mohon maaf kita bisa melecehkan sunnah Nabi juga jatuhnya kan, bisa mengejek sunnah Nabi jatuhnya. Kalau memang ada mentoring poligami dibuat, ada seminar tentang poligami, mentoring poligami begini-begini. Kita harapkan orang-orang yang jadi mentoring poligami ini nantinya bisa menyampaikan 2 arahan yang berbeda gitu. Jangan cuma menonton, wah dia pro gitu kan, yang kontranya nggak disampaikan. Ayatnya itu kan di dalam Quran kan mengandung 2 makna. Satu pro, satu kontra itu. Fa in khiftum fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau lah ayat ini dipotong cuman sampai waruba doang, itu budak nafsu tuh. Kadang banyak kita ini di masyarakat cuman sampai segitu aja tuh waruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna ta'ulunya dipotongnya. Ini yang bahaya sekali zaman kita ini. Mohon maaf nah. Ulama-ulama kita memang kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah rata-rata mereka itu punya istri cuma 1. Boleh lihat ulama besar kita siapa ya. Pun istrinya ada 2, mereka itu bukan menyesal, bahasa kasarnya memang menyesal, tapi kalau ada bahasa halus dari itu tolong carikanlah gitu kan. Mereka menyesal, ini bahasa kasarnya, mereka menyesal kalau udah poligami itu tadi. Berat bagi mereka. Membagi waktu dengan yang pertama, dengan istri yang kedua, dengan istri ketiga, itu berat. Belum mereka yang terjun dalam dunia dakwah untuk mempersatukan bagaimana mereka tidak saling cemburu, saling adu. Bahkan beratlah ini kita sampaikan. Nggak ada orang, ini kata kuncinya, tidak ada orang yang mampu seadil-adilnya seperti mampunya Rasulullah SAW. Nggak ada. Dusta mereka kalau bisa mengatakan adil. Nih, saya bukan yang kontra ya. Kita dukung kok yang poligami, silahkan kalau memang sudah mencakupi yang 6 tadi. Pasti yang ingin poligami itu pastilah pelajaran ini kan. Dia datang ke KUA pasti disampaikan 6 syarat poligami. Apakah kamu sudah mencukupi yang pertama? Sudah. Yang kedua sudah. Kalau sudah mencukupi semua ya silahkan. Kalau memang yakin dengan ketetapan itunya. Tapi saya pribadi memang belum merasakan gitu kan pernikahan karena kita masih jomblo juga. Tapi guru sudah memberikan arahan ya. Guru sudah memberikan arahan. Begini. Tentu kita ngikutin yang udah ada gitu. Dan kita sami'na wa ata'na. Guru kita enggak macam-macam, enggak mungkin menyampaikan yang membuat murid itu mudarat, membuat murid itu buruk gitu. Pasti guru ini memberikan arahan yang terbaik untuk muridnya karena beliau langsung mengalami kejadian yang di lapangan. Memang nanti di akhir zaman wanita itu kan lebih banyak daripada laki-laki. Bahasanya itu butuh diselamatkan. Enggak usah lah jauh-jauh. Sekarang aja jumlah wanita dah banyak kok daripada jumlah laki-laki. Dan bahasa logikanya pasti kebanyakan wanita itu nggak dapat suami ya, itu saya. Ini bakal digunakan oleh laki-laki dengan kata-kata untuk mendukung mereka gitu. Kan perempuan sekarang banyak, butuh diselamatkan. Nanti yang lain, yang ini kita nikahin, yang lain masih banyak yang sengsara, masih banyak yang
jomblo ya hak kita dong untuk menyelamatkan wanita-wanita yang jomblo itu katanya. Ini kan ya main akal doang, nggak nengok sejarah, nggak nengok hadis Nabi, nggak nengok Quran. Hasil dia cuma mengandalkan itu doang. Jangankan orang yang baru belajar agama, sekelas ulama aja berat melaksanakan ini. Apalagi murid-murid yang mohon maaf ilmunya cuman sedebunya ulama lah gitu, yang udah berani untuk poligami. Nah, dah itulah. Aduh, Masya Allah sekali Ustadz ini. Oke, terakhir nih dari Ustadz, sampaikan ke teman-teman semua ini bagaimana men-sharing dari mentor poligami ini supaya tidak menjadi berbahaya. Oh, menyaring ya? Iya. Kadang orang yang baru belajar agama, anak muda lah khususnya ya, pasti anak muda nih penasarannya tinggi tuh. Baru belajar agama, kadang dia nengok wanita bercadar, wah jatuh cinta mudah sekali. Bagi laki-laki lah khususnya, karena saya laki-laki juga kan, pasti mudah jatuh cinta. Tapi pada hakikatnya itu tipuan setan semua itu. Kemudian dah punya satu istri misalnya, itu godaannya juga ada lagi. Godaannya untuk poligami itu kuat juga. Ini guru kita ngarahin juga kepada kita. Pasti ada, terkadang mohon maaf, melihat istri nggak enak dipandang. Ya kadang nengok di TV kan istri orang wanita cantik-cantik gitu kan, pakai baju yang mohon maaf yang nampak aurat, istri di rumahnya pakai daster, robek-robek pula kan, nyambut suami datang pulang kerja gendong anak, kepala pakai handuk, ini masih sikat gigi kan, nggak enak dipandang gitu. Walhasil itu sih yang membuat suami itu nggak betah di rumah. Makanya kita lihat sekarang suami-suami sekarang tuh sering lebih baik nongkrongnya di malamnya tuh di kedai kopi, di kedai-kedai. Kenapa? Mungkin mohon maaf di rumah nggak dapetin kenyamanan dengan istrinya nggak enak dipandang. Ini yang menyebabkan suami itu lebih betah di luar rumah untuk mencari hal yang baru yang mampu menyenangkan matanya. Tapi mohon maaf juga untuk orang-orang yang baru belajarnya seperti ini. Tapi kalau orang yang udah paham, dia akan memahamkan istrinya bukan untuk mencari cara hal yang baru gitu, mencari cara baru biar bisa nikah lagi, enggak. Tapi kalau orang yang paham, dia akan memahamkan istrinya, wahai sayangku, bahasa suami istri lagi kan, wahai istriku, begini, tolong begini, syaratnya begini. Makanya butuh ilmu sebelum nikah itu. Jangan merasa puas lah dengan ilmu yang kita dapatkan sekarang ini. Kalau memang rasanya masih kurang, belajar dulu. Jangan, ini ilmu masih sebutir debu di sandal ulama udah berani untuk poligami. Oh Allah. Jadi saringnya itu bagaimana? Bentengi diri kita dengan ilmu yang benar. Kalau mau belajar dengan ulama-ulama yang benar, yang lurus. Maksudnya itu yang jelas sanadnya. Memang ulama itu, apa yang saya sampaikan ini bahasa ulama-ulama kita kok. Yang enggak cuma satu pendapat kan yang saya sampaikan kan, dua pendapat yang berbeda. Tapi karena guru saya pribadi itu ulama besar, sanad kita sampai kepada beliau, walhasil saya ngikutin pendapat beliau gitu. Dan coba tanya kepada ulama siapapun, ini terakhir bahasa kita, tanya kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari kalangan akidahnya Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, tanya bagaimana pandangan Ustadz ataupun Kiai tentang poligami ini, bagaimana rasanya tentang poligami ini. Pasti mereka itu ragu untuk menjawab poligami itu nikmat, nggak akan berani mereka jawab itu. Yakin kita, poligami itu menambah kekuatan, menambah semangat ibadah. Tes, tanya kepada mereka ulama-ulama yang sudah merasakan hal itu semua. Pasti mereka itu memang orang yang poligami itu wibawanya lebih gitu kan, karena yang diaturnya 4, 3 ataupun 2 gitu. Tapi coba ajukan pertanyaan yang demikian, pasti mereka tuh sulit untuk menjawab nikmat apa segala macam. Dan mereka juga nggak mungkin menjawab susah, gini-gini susah, enggak, karena takutnya menjatuhkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini bahasanya bahasanya masih ambigu, tapi teman-teman pasti bisa menangkapnya lah. Bahasa saya tadi nih, nggak ragu kan? Coba saya tanya, nggak ragu kan dengan bahasa saya tadi kan? Nah itu.